Siapa luar Budi? biasa. Beto Hop. Jadi Mas Solid ini yang akhir-akhir ini saya gandeng ke sana kemari terkait dengan bisnis marketplace-nya di Shopee terkait dengan kaos sablon. Nah, kebetulan sore hari ini saya berada di Ambarawa. Ini toko baru ya, Mas? Ya, ini cabang kedua. Berapa bulan di sini? Kita baru 1 bulan. 1 bulan? Iya, Oke. 1 bulan. Karyawannya piro, Mas? Kita per hari ini baru 8 orang, Pak. 8 orang di sini? Iya, 8 orang. Oke. Ini bikin apa nih, Mas? Ini kita sedang proses cetak MMT, Pak. Di mana di sini kita pakai mesin Starfire, mesin pertama 10 PL pertama di Kabupaten Semarang, di mana di 10 PL ini untuk hasilnya lebih detail, Pak, dibanding mesin yang 30 PL. Dan mayoritas pengguna mesin digital printing, mesin MMT ini ada di 30 PL. Tapi kita yang pertama, Pak. Oke. Kita yang pertama untuk 10 PL-nya. Kapasitas mesin ini bisa 1.500 meter persegi per hari. Oke. Mas Tolib, ini tentu tidak ujuk-ujuk ya bisa memiliki mesin ini, karena boleh tahu harganya berapa, Mas? Seharga Venturer. Mungkin bisa ditaksir sendiri. Oke. Mas, bisa disampaikan ini kelebihannya apa? Oke, siap. Mesin ini? Mesin ini punya kelebihan di speed, terutama di speednya itu bisa mencapai 1.500 meter persegi dalam 1 hari. Dan tingkat kedetailannya dia lebih tinggi dibanding mesin-mesin 30 PL karena kita memakai 10 PL pertama di Kabupaten Semarang. Seperti itu. Oke. Mas, maksudnya apa? Lebih tinggi tadi apanya? PL-nya. Artinya cetakannya dia lebih bagus. Ya, dia lebih tajam. Ya, kemudian lebih detail juga. Oke. Ini salah satu pengaruhnya di apa, Mas, ini namanya? PL-nya? PL-nya atau memang mesinnya memang oke punya, Mas? Ya, ini memang mesinnya sih, Pak. Jadi PL itu bisa dari mesinnya. Seperti kalau untuk bahan bakunya, Mas, berupa apa ini? Frontlet. Frontletnya? Iya. Frontletnya kita pakai ukuran 280 GSM ya, Pak, ya, untuk yang standar. Itu udah tebal sih itu, Pak. Oke. Sahabat kreasi, sahabat UMKM. Jadi Mas Tolib ini merintis usaha sablon di awalnya ya, Mas ya? Iya. Cetak dulu apa sablon dulu, Mas? Saya di sablon dulu, Pak. Sablon dulu? Iya. Itu berapa lama tahun ketika itu? Itu kita start di 2014, Pak. 2014, kemudian ya? 2017 saya mulai beranjak ke digital printing. Oke. Oh, 2014 artinya berjalan 10 tahun ya. Oke. 10 tahun. Terus gini, Mas, banyak orang bertanya-tanya nih, selain bisnis yang meloncat di 100 juta 3 bulan pertama, tapi Mas Solid ini kan sebagai pelaku, artinya benar-benar melakukan dari nol. Nah, ketika orang-orang ingin meniru-niru, Mas, kudu kepiye, Mas, tentang usaha percetakan ataupun kaos ini, Mas? Ya, dulu saya awalnya itu tentu saja tidak ada modal, Pak, waktu itu ya. Tidak ada modal sama sekali, Pak. Nah, saya cuma modal skill. Oke. Saya belajar desain segala macam. Akhirnya saya ke percetakan, saya bawa desain ke sana. Istilahnya kalau orang dulu itu dandake gitu, maklon. Berarti hanya istilahnya jasa saja ketika itu? Jasa desain, ya. Saya dapat desainnya, kemudian tak cetakin ke orang lain. Maklon gitu ya? Apa harga? Seperti itu, Pak. Jadi awalnya seperti itu? Berjalan berapa tahun itu? Itu saya dari 2017 sampai di 2020, Pak. Kemudian 2020 barulah memutuskan untuk kita ekspansi. Seperti ekspansi pertama ketika itu kan belum punya mesin, berarti beli mesin. Pakai duitnya siapa, Mas, ketika itu? Ya, ketika itu saya pakai investor, Pak. Oke. Alhamdulillah selama Lumaprint itu ya? Cetapin dulu.
Oh iya, Ya, terus setelah itu sahamnya saya beli 100% di 3 tahun kemudian. Berarti di setelah itu 2023? 2023 itu baru bisa mencapai 100% akuisisi saham. Setelah itu di 2023 saya ganti menjadi Lumaprint. Oke. Terus berkembang di 2024 ini. Di 2024 alhamdulillah saya membangun divisi ini. Ini untuk di area investor Ambarawa. atau Kalau ini sudah murni tabungan. wow, keren. Oke. Dah Mas, boleh. Mas Solid. Nah, ini terkait dengan percetakan ataupun MMT. Jasa apa saja yang dilakukan oleh, saya lihat tadi kan ada admin berapa 5 orang di depan itu dia melayani apa saja Mas. Ketika banyak orang nih datang, Mas, Mbak, aku pegawai ke desain ini, dilayanikah seperti itu? Iya benar Pak. Jadi konsepnya kita one stop printing ya Pak ya. Orang datang ke kita mempunyai masalah, mempunyai kebutuhan digital printing, kita sediakan dari CS, desain grafis yang profesional juga, untuk memecahkan masalah mereka, untuk membantu mereka. Oke. Seperti Jadi dari mendesain, kemudian sampai barangnya, sampai produk jadinya. cetak dari MMT-nya, Iya. kemudian sampai kaosnya. Berarti Iya. ketika kita pesan kaos pun juga bisa request untuk sablonnya. Bisa custom. Itu kita cuma sehari jadi Pak. Prosesnya cuma sehari jadi. Tidak hanya itu Pak, kita ada produk-produk advertising, yaitu neon box, huruf timbul segala macam. Kita ada produk digital printing. Produk digital printing itu meliputi dengan MMT, terus ada stiker, cetak kartu nama, plakat, kemudian map rapot, kemudian gantungan kunci, akrilik, seperti itu. Lalu kita ada produk juga apparel Pak. Apparel itu kita ada kaos sablon, ada baju, ada kemeja seragam sekolah juga ada, kemudian ada topi, seperti itu Pak. Jadi di sini kita mengusung konsep satu tempat menyelesaikan semua kebutuhan cetak. Keren, Mas Tolib. Nah, kita di tempo lalu ada untuk membuat sebuah logo atau brand di sebuah pakaian, ada yang namanya bordir, Mas. Di sini ada bordir nggak, Mas? Ada Pak, kita terima juga untuk jasa bordirnya. Oke. Mungkin dia lebih ke kaos polo atau kaos PD atau kemeja PDH ya Pak ya, yang biasanya pakai bordir. Tapi kalau untuk kaos sablon, kalau kaos katun itu biasanya dia pakai sablon. Oke, bicara tentang UMKM, bicara tentang kreasi, tentu anak muda sekarang lebih jago. Bagaimana tentang tren, bagaimana tentang pasar, dan bagaimana tentang segmen. Mas Tolib, untuk saat ini, kenapa Mas Tolib lebih cenderung ke kaos sablonnya, Mas? Oke, menurut saya Pak ya, industri kaos sablon itu tidak ada matinya. Dia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana saya membangun bisnis itu, kalau saya mengawalinya itu dari riset pasar. Bukan riset, bukan produknya yang kita dahulukan, tetapi pasar butuh apa, kemudian saya riset kembali, saya pelajari bagaimana industrinya ini untuk ke depan seperti apa dan ke belakangnya itu seperti apa. Dan menurut saya industri digital printing, advertising, dan apparel ini masih worth it untuk saat ini. Masih wanted ya? Itu Pak. Oke. Mas, saat ini Mas, ada order atau tender sebesar apa Mas terkait dengan kaos sablon ini Mas? Oke, kita pegang beberapa ini ya Pak ya, beberapa proyek dari luar Jawa juga Pak, yang baru kemarin dan bahkan sekarang pun belum selesai. Kita ada proyek 2.600 kaos KPU dari Madura, seperti Dari Madura? Iya, dari Madura. Bahkan dari Madura pun mempercayakan ke kita, karena kita menjaga kualitas, kita menjaga menjaga kualitas sablonnya dan kualitas bahannya. Akhirnya mereka repeat. Dulu dia order satu Pak, karena dia merasa puas, karena dia merasa puas, bahannya bagus, sablonnya bagus. Akhirnya dia punya 2.600 sekian, balik lagi ke saya, seperti itu. Oke, Mas Tolib, sebenarnya
kalau saya lihat untuk aparel ini ya, kaos sablon ini kan simpel sekali Mas ya. Iya. Tentu dalam hal ini ketika saat ini juga menjadi peluang dan pengerjaannya juga sebenarnya simpel. Ini sebenarnya apa Mas? Keuntungan apa yang benar-benar bisa untuk memacu sebuah produktivitas di Mas Tholib ini? Kalau saya lebih menekankan kepada pelayanan yang cepat. Oke. Pelayanan yang cepat, maka saya berani adu tagline. Kalau di kaos custom kita bisa satuan, jadi problemnya kaos custom itu banyak. Salah satunya adalah ketika orang memesan kaos custom itu dibatasi dengan quantity. Sedangkan di kita itu satuan pun bisa. Prosesnya 1 hari jadi. Kita memakai sablon juga teknologi DTF, di situ direct transfer film, di mana teknologi sablon ini mampu menciptakan ribuan warna dalam hitungan menit. Kalau dulu kan teknis sablon manual itu satu-satu Pak, misalkan dia ada 5 warna, dia harus punya 5 screen. Kalau sekarang enggak. Sekarang di kita itu tinggal print aja. Oke. Mau custom foto, mau custom warna 1000 warna pun kita bisa. Oke. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya Mas. Mas, aku mau pesen kaos tapi gambarnya ini 1 jam jadi gitu. 1 hari Pak. 1 hari jadi Ya, 1 hari. Oke. Jadi misalnya pesan pagi gitu Pak, sore bisa diambil. Oke, Mas Tholib. Ini tentu melibatkan banyak jejaring ya. Artinya mesin MMT sudah ada. Tentu di sini ada sebuah relasi ataupun marketing atau salesnya. Kemudian untuk membuat apa tadi sablon aparel tadi juga membutuhkan sebuah perusahaan konveksi katakan. Ini strategi apa yang dijalankan Mas Tholib terkait hal itu? Oke, siapa? Ini mungkin terkait dengan supply ya Pak ya. Yes. Terkait dengan supply, kita punya divisi konveksi sendiri Pak. Karena Oke. dengan melihat begitu ketatnya persaingan harga, akhirnya kita mikir bagaimana caranya, bukan harganya yang naik, tapi HPP-nya yang kita tekan. Nah, caranya dari saya itu kita bangun divisi sendiri, kita bangun tim produksi sendiri, hingga akhirnya kita bisa bermain dari hulu hilirnya bisnis ini. Seperti itu Pak. Jadi di kita itu benar-benar kita produksi semuanya Pak. Produksi semuanya ya. Semuanya. Kapasnya dari pabrik menjadi kain, setelah itu kita beli kain, kita jahit sendiri, kita punya tim sablon sendiri. Jadi kenapalah di situ kita ini harga berani bersaing. Seperti itu Pak. Baik di offline, di retail maupun di marketplace. Seperti itu. Oke. Mas Tholib, Mas Tholib berjejaring melalui offline juga online dalam pemasaran sebuah produk. Mas, untuk yang online itu kan juga menjadi saat ini menjadi satu tema ya, menjadi satu branding di UMKM Center Kabupaten Semarang untuk keberhasilan Mas Tholib dalam menjual produk melalui Shopee dalam 3 bulan tembus nominal 100 juta. Ini strategi awalnya gimana sih Mas? Terus sampai langkah ke bulan ketiga terus bisa menghasilkan cuan yang real sebanyak itu Mas? Ya. Titik beratnya di customer journey sih. Customer journey itu kita pelajari bagaimana pola belanja pengguna Shopee. Misalkan salah satu contoh, orang datang ke Shopee ngeklik kaos misal Pak ya. Di situ ketika ngeklik kaos, kemudian apa yang membuat orang itu ke-trigger untuk ngeklik ke toko kita. Seperti itu. Akhirnya kita perbaiki thumbnailnya. Kemudian setelah masuk ke thumbnail, apa yang membuat orang setelah masuk ke toko kita, apa yang membuat orang itu memutuskan untuk membeli? Di mana psikologi manusia itu, kalau di Shopee ya Pak ya, itu ketika melakukan pembelian pasti ada alasan Pak. Alasannya yang pertama itu rating toko kita perbaiki, ya kan, terus reviewnya kita buat bagus, dalam artian produk yang bagus memungkinkan review yang bagus. Nah itu kemudian harga yang bersahabat. Nah dari 3 faktor itu kemudian kita lebih mudah untuk mengkonversikan kunjungan menjadi pembelian. Seperti itu Pak. Sahabat UMKM, sahabat kreasi, banyak kita yang tentunya saat ini
belum begitu paham tentang bagaimana berjualan online, tetapi ada yang sekilas-sekilas paham tapi belum begitu detail. Dan saya juga menjadi satu pertanyaan besar nih, bagaimana sih sebenarnya untuk memotivasi teman-teman, terutama anak-anak muda, untuk bagaimana mengenal dulu bagaimana menjual online. Nah, Mas Tholib, sebenarnya kan tidak harus ketika menjual online ini harus mempunyai produk. Artinya bisa menjualkan produk temannya atau produk orang lain. Ini kira-kira ada trik sedikit, Mas, yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda, Mas? Oke, mungkin untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu mungkin lebih banyak terjebak pada mindset ketika dia mulai sebuah bisnis, maka dia harus punya alat produksi. Oke. Dia harus punya karyawan, dia harus punya tim, dia harus punya modal. Padahal Sebenarnya enggak, Pak. tidak harus. Kalau kita lihat di Shopee, boleh kita bilang bisa jadi Shopee itu yang bermain dua. Dalam artian produsennya sendiri, kemudian ada marketingnya sendiri. Jadi nggak pure semuanya itu dia punya produk, dia buat produk, kemudian dia jualan di Shopee. Enggak seperti itu polanya. Lebih banyak ya, Pak. Lebih banyak orang-orang itu dia mengambil produk orang, akhirnya dia terbebas dari segala macam kesibukan atau istilahnya kerepotan itu. Nah, dia memutuskan untuk menjadi digital marketernya. Jadi dia cukup ambil punya orang, kemudian dia jual, dan di situ pun di Shopee nggak kelihatan, Pak. Seakan-akan dengan framing yang bagus itu produknya, ya, padahal enggak. Nah, itu untuk anak muda sekarang memulainya dari mana? Bisa mulai dengan menjual produk orang lain. Setelah itu mungkin kok dirasa itu sudah worth it, terus keuangan sudah oke, ekonomi sudah tumbuh, mungkin bisa memutuskan untuk membuat produk sendiri. Tapi untuk memulai langkah awalnya, saya sarankan untuk reseller seperti itu. Oke, keren. Sahabat kreasi, sahabat UMKM, salah satu anggota UMKM Center Kabupaten Semarang yang saat ini memang menjadi narasumber di beberapa tempat untuk memotivasi anak muda khususnya bagaimana mengenal dunia online, maksud kami marketplace melalui online, karena sejatinya hanya cukup bermodalkan sebuah gadget, cukup itu saja. Nah, ini dipertegas oleh Mas Tholib yang kebetulan menjadi pelaku, yang dia sendiri membuktikan satu keberhasilan sehingga mampu menciptakan hulu hilir sebuah produk. Artinya ini yang akan menentukan bagaimana kompetitifnya sebuah harga yang ada di toko-toko ini menjadi lebih murah tentunya. Terakhir, Mas Tholib, apa yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Oke, closing statement dari saya. Setelah melihat perjalanan dari nol saya seorang lulusan SMP, terus alhamdulillah Allah berikan kepercayaan saya untuk mengelola banyak karyawan dengan status akademisnya yang S1. Itu dimulai dari sebuah mindset, fixed mindset atau growth mindset. Saya percaya betul bahwa proses itu saya yakin berpengaruh pada hasil. Dan saya yakin semua keberhasilan itu ada polanya dan bisa dipelajari. Nah, saya percaya betul bahwa growth mindset yang dipunyai setiap orang itu mempunyai apa ya istilahnya? Growth mindset itu punya peluang ke atas untuk kita menjalani sebuah keberhasilan. Dalam artian semua bisa dipelajari, semuanya bisa mungkin, dan semuanya bisa menjadi sukses. Dengan apa? Dengan proses. Saya nggak sehari dua hari punya bisnis ini. Saya sudah hampir 10 tahun berproses, dan alhamdulillah sekarang titik di mana saya bisa menikmati proses saya 10 tahun lalu. Kalau dengan fixed mindset, teman-teman, fixed mindset itu berbahaya. Fixed mindset itu melihat keberhasilan seseorang itu dari bakat lahiriah yang tidak bisa dipelajari. Dan saya tidak setuju. Karena apa? Karena ada orang yang bilang saya itu berbakat di dunia usaha, tapi di situ saya sendiri melakukan kerja keras, saya sendiri membangun jaringan sosial, saya sendiri membangun circle yang bagus untuk mengembangkan diri saya. Artinya apa? Saya terus belajar, saya terus berusaha, saya terus bekerja keras. Karena akhirnya alhamdulillah ada di titik ini. Itulah kenapa mindset itu sangat berpengaruh
baik di kita maupun cara pola asuh kita terhadap anak yang nantinya akan menjadi penerus generasi kita. Itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi sebuah edukasi dan literasi untuk kita semua. Oke, terima Thank kasih you. Pak Widi.